Jadi di hari ini kita bakalan bahas mengenai monthly closing daripada Bitcoin ya. Ada beberapa fakta menarik yang kita bisa lihat dari monthly-nya sendiri. Contohnya aja yang pertama teman ya, kalian lihat dari segi satu bulannya candle Bitcoin ya. Kita lihat dari bulan Juninya ini ya, ini mulainya di mana ya? Mulai di 31,8. Terus menariknya di bulan Juli kemarin ya, resisten tertingginya itu juga di 31,8 teman ya. Jadi bener-bener sama persis dengan resisten yang ada terjadi di bulan Juni ini ya. Itu sebabnya kenapa ya di sini gue juga ada gambarkan satu garis rejection yang benar-benar kuat teman ya. Yaitu resisten yang terjadi di bulan Juni tahun 2022 yang menjadi open candle tahun lalu. Dan saat ini berubah menjadi resisten terkuat balik lagi di bulan Juli 2023 kemarin. Selain itu, ini persis kita juga melunasi 5 wave teman ya. Jadi ini satu, abis itu ini correction yang kedua, wave ketiga, correction keempat di sini ya, and then lanjut ke last wave kelima. Dan menariknya juga bahwa last wave yang nomor 5 ini benar-benar sentuh resisten tertinggi di 31,8 sampai 32.000. Untuk jangka pendeknya sendiri di sini gue udah bahas teman-teman ya. Jadi gue ada kasih analisa setiap hari ya. Contohnya di sini ketika bahkan Bitcoin sebelum melakukan penurunan aja gue udah ada kasih signal teman-teman di sini ya. Ini ketika falling wedge di sini gue ada kasih warning bahwa falling wedge ini kemungkinan akan berujung kepada breakdown juga ya. Terus dari sebelum-sebelumnya di sini juga ketika Bitcoin masih di level 30 gue udah expect untuk level 29.000 ini bakalan terjadi. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook harian seperti ini, ya mungkin bisa jadi insight tambahan ya buat kalian ya. Meskipun nggak bisa jadi saran kalian trading juga, yaitu keputusan kalian sendiri. Cuman bisa jadi masukan tambahan aja ya. Kalian bisa feel free join grup ini. Joinnya juga gratis ya, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal daftar BingX saja, melalui link yang ada di deskripsi ya. BingX ini adalah salah satu exchange yang gue rekomendasiin dari dulu 3 tahun lalu sampai saat ini juga ya. Kalian bisa dapetin hingga 70 juta rupiah dalam bentuk bonus teman ya. Ya ini diukurnya tergantung teman ya. Tergantung dari seberapa banyak kalian deposit di exchange ini. Tergantung dari seberapa sering kalian trading juga. Dan kalian bisa dapetin mystery box untuk user baru. Kalian bisa dapetin langsung 3 juta rupiah gratis juga teman ya. Dan di exchange yang lain tidak menawarkan fitur-fitur seperti ini. Yang paling gue suka ini juga adalah fitur copy tradingnya. Dimana di sini ya hanya ada di BingX doang, nggak ada di market-market yang lain. Kalian bisa lihat ke bagian conservative trader yang dimana kalian bisa follow salah satu copy trader ini dan kalian bisa lihat outlook dari copy trader ini selama 6 bulan terakhir teman. Jadi nggak cuma sebulan gitu. Kalau di exchange lain ya banyak juga ya copy trading di exchange lain. Nah, tapi rata-rata mereka cuma kasih overview sampai sebulan terakhir dan cuma ada di BingX doang yang bisa sampai 6 bulan terakhir. Jadi ini memang adalah trader-trader rekomendasi dari BingX sendiri. Kalau misalkan kalian ingin follow secara jangka panjang dan memberikan kalian profit juga. Jadi mungkin ya bagi yang sibuk kerja, bagi yang nggak sempat mantengin chart setiap saat ya, ini adalah fitur yang menurut gue cocok banget. Dan ini nggak ada di market lain manapun. Selain itu ya otomatis kalian pasti bakalan langsung join grup VIP gue juga ya. Dan gue bakalan ngasih outlook harian entah itu mengenai altcoin maupun Bitcoin melalui grup ini. Jadi ya udah bener-bener ya ini adalah area reject temen ya, area resist terkuat gitu ya. Bukan malah ketika kita melihat adanya breakout balik lagi ya. Mungkin di time frame daily kita bisa ketipu temen ya. Karena apa ya? Karena di sini kita melihat oke, Bitcoin breakout gitu ya, balik lagi di tanggal 13 Juli ya di sini ya. Bitcoin ada satu volume besar breakout, mungkin banyak sekali orang yang terjebak di sini gitu ya. Padahal itu tadi ya, kalau misalnya kalian tahu ya, itu adalah resisten tertinggi di tanggal 12 Mei sampai 1 Juni di mana ini nggak berhasil kejebol nih. 31,8 sampai 32 ini nggak berhasil kejebol. And then Bitcoin langsung memulai bear market dia ya, lanjut bear market lagi gitu ya. Dari level 31,8 all the way ke level 15.000 ya. Jadi ini ya, area ini benar-benar krusial banget nih. Area tahun lalu ini terbukti bahkan sampai saat ini ya. Dari bulan lalu ini terbukti menjadi area resist terkuat dan bukannya malah kita langsung pengen ngelong dan berharap ke level 50k ya. Sebelum kita bisa berhasil menembus area keramat di level 29, ranging 29 sampai 32.000 untuk Bitcoin. Jadi memang dari monthly-nya sendiri kita udah jelas teman-teman ya. Ini kita udah candle merah, jelas udah kena reject dari resisten terkuat yang ada di level 31.800. Balik lagi di bulan Juni tahun lalu ya. Jadi baru di bulan Juli ini terjadi ya. Rejection ini baru terjadi di bulan Juli tahun ini. Dan rejection dari monthly closing ini menandakan apa? Oke, ini menandakan bahwa memang terbukti bahwa resisten yang ada di tahun lalu itu
itu bener-bener kuat banget ya. Dan di level 31,8 kita nggak berhasil tembus, apa yang terjadi? Bitcoin drop ke level 16.000 teman ya. Jelang 6 bulan setelah kita nggak bisa nahan di level 31,8 tersebut teman. Dan rejection ini ya, kalau misalkan kalian tahu ya, jadi kita bakalan bahas juga ya dari segi daily maupun segi weekly-nya. Kalian bisa lihat ya, apa yang terjadi setelah 5 wave teman ya, daripada Elliott Wave. Next step-nya adalah ABC Corrective Pattern teman ya. Jadi ABC Corrective Pattern ini pasti akan lebih dalam dibandingkan koreksi yang nomor 2 serta koreksi yang nomor 4. Jadi ini kita ambilnya juga udah dari teori teman ya. Jadi bukan kita asal ngomong teman ya bahwa akan ada ABC koreksi dan koreksi ini akan lebih dalam daripada nomor 2 dan nomor 4. Ini nggak asal ngomong, tapi ini udah terbukti dari Elliott Wave itu sendiri ya, dimana setiap kali terjadi 5 wave pasti akan ada terjadinya koreksi ABC ini. Bahkan teman ya, bahkan dari trading view aja ini udah kasih tahu teman ya, setelah Elliott Wave 1 2 3 4 5 di sini kan ada indikatornya nih. Apa yang terjadi? Elliott Correction Wave ABC teman ya. Jadi bukannya kita malah setelah 1 2 3 4 5 rumusnya malah naik ke atas gitu. Enggak teman ya, bukan malah setelah 1 2 3 4 5 oke kita akan breakout menuju ke level 40.000, enggak teman ya. Tetapi setelah 5 wave apa yang terjadi adalah ABC Corrective Pattern teman ya. Bahkan dari trading view-nya aja udah ngasih kode teman ya, udah ngasih kita clue bahwa akan ada terjadi ABC Corrective Pattern ya. Ya kita nggak bisa bilang ini dengan probabilitas 100% juga ya, tidak ada analisa yang pasti, tidak ada analisa yang benar-benar akurat 100%. Namanya trading juga ya nggak ada yang pasti lah teman ya. Cuman kan di sini ya kita ya bisa memanfaatkan momentum aja teman ya. Salah satu ciri khas yang paling benar-benar bisa dilihat ya ini teman ya. Ini yang udah kita bahas dari yang kemarin-kemarin, bahwa setiap kali Bitcoin ingin breakout dia menuju ke level yang lebih tinggi di sini ya, dia selalu gagal dan terkoreksi. Ini kan udah clear indication, oke, akan ada terjadinya big correction and then itu terjadi teman ya. Itu yang udah kita bahas ya, udah dari minggu-minggu yang lalu, dan ternyata memang terjadi gitu ya, bahwa ternyata kita melihat ada koreksi lebih dalam. Nah untuk ABC Corrective Pattern ini juga udah kita bahas sebenarnya dari video yang lalu teman ya, bahwa level koreksinya itu either bisa di level Fibo 0,5 untuk Bitcoin di sini ya. Jadi di titik nomor 4-nya teman ya, daripada koreksi tersebut, meskipun kita ngelihat nih teman ya bahwa rata-rata ya ketika terjadi ABC Corrective Pattern ini dia bakalan melewati yang nomor 4 teman. Kalian perhatikan yang di sini ya, dia melewati yang nomor 4. Terus yang satu ini ya juga sama teman ya. Jadi memang dari teori Elliott Wave itu sendiri ketika terjadinya ABC Corrective Pattern dia bisanya akan melewati yang nomor 4 tetapi nggak sampai menuju ke yang nomor 2 juga teman ya. Kesimpulannya di antara tengah-tengah nomor 4 dan nomor 2 ini. Dan kalau misalnya kita ukur, kita juga sempat membahas area golden ratio pada Bitcoin, yaitu di mana di 61,8 ini teman ya. Itu sebabnya kenapa ya C-nya mungkin maksimal teman ya, maksimal ada di level 22.000 ini, yaitu di area golden ratio untuk Bitcoin juga, di mana rata-rata Bitcoin melakukan rebound setelah menyentuh Fibo 61,8 teman. Ini adalah worst case scenario-nya. Sebenarnya yang nggak worst case juga teman ya, nggak worst case juga karena kan contohnya seperti masalah yang benar-benar katastrofik yang terjadi di tahun 2020 di mana adanya COVID dump dan akhirnya yang terbentuk di sini adalah double bottom teman ya. Setelah 5 wave di sini, koreksinya malah berujung dalam banget teman ya. Harusnya cuma sampai sini dan kita naik, tetapi karena ada COVID, kita bahkan worst case itu sampai double bottom. Jadi ya kita kan nggak bisa memprediksi bahwa di tahun 2024 itu bakalan terjadi musibah apalagi yang bisa memicu market sampai double bottom. Itu kan nggak ada yang tahu teman ya. Jadi ya memang untuk worst case-nya sendiri ya, menurut gue bisa sampai ke level 17-18 ribu lagi. Ini adalah worst case dan double bottom yang mungkin bisa aja terjadi kalau misalkan benar-benar terjadi musibah yang benar-benar parah banget di tahun depan teman ya. Cuman kalau misalkan untuk saat ini ya, kita anggap kan pastinya semuanya kondisi baik-baik aja, nggak bakalan ada terjadi musibah yang sampai gimana banget yang bisa menyebabkan Bitcoin sampai ke level 17-18 lagi. Ya rasionalnya itu adalah ABC Corrective Pattern ini, yaitu yang ada di level 22.000 sebagai target worst case kita untuk saat ini gitu, untuk Bitcoin ya. Jadi ini juga ada di antara tengah-tengah ya, tidak ada di 2, di atasnya 2, tetapi di bawahnya 4 sesuai dari teori-teori yang udah kita lihat juga teman ya. Jadi koreksinya ini ya mungkin teman ya bisa aja sampai ke area C ini teman ya, yaitu di level 22.000. Jadi biasanya ya ketika kita koreksi, contohnya ini 3 ke 4, ini total koreksi sekitar 18,5% ya.
Lalu ini dari satu ke dua ini total koreksi sekitar 20%. Biasanya untuk ke wave yang kelima pastinya kan koreksinya ini bakalan lebih dalam. Nah, ini kalian udah jelas lihat teman-teman ya, bahwa koreksinya lebih dalam dibandingkan yang nomor 4 dengan yang nomor 2. Otomatis teman, otomatis bahwa koreksinya pasti akan lebih dalam dibandingkan 20%. Dari yang nomor 1 ke nomor 2 ini kan udah 20%. Jadi kalau misalnya kita ukur dari sini ya, ini kalau misalkan nyentuh sampai nomor 4 aja itu udah 20% gitu ya. Jadi pastinya kan otomatis logikanya lebih dari 20% ya. Dan ini juga sesuai dengan teori, yaitu kita turunnya sampai ke C, dan C ini tuh melewati yang di nomor 4 tersebut ya, dimana koreksinya pasti bakalan lebih dalam lagi ya. Ya kita anggap di sini di level 30% pas teman ya, 30% yaitu ada di area C tersebut nih. Ini persis banget di level 22.000 juga. Jadi itu adalah memang adalah level inceran gua teman ya untuk jangka mid yang menjadi worst case scenario juga untuk Bitcoin di level 22.000 gitu. Kalau misalkan Bitcoin sampai turun ke level 26 atau 25 ya gue pasti nggak menutup kemungkinan juga gitu ya, bahwa bisa aja Bitcoin ternyata cuma koreksinya sampai 26 and then tiba-tiba kita ke level 40 gitu. Ya pasti tetap kita cicil teman-teman ya, di setiap Bitcoin turun kita cicil, dan mulai gue cicil itu ketika Bitcoin udah menyentuh level 26.000. Jadi 26 25. Lalu kalau misalkan dia sampai ke level worst case yaitu ke level 22.000, ya gue bakalan masuk lebih banyak lagi ya. Jadi modalnya pasti akan gue sediakan lebih banyak ketika Bitcoin turun ke level 22.000 dibanding ke level 26 dan 25.000 gitu. Mungkin 26 25 ya kita masukin sekitar 20% ya dari modal kita. Lalu ketika Bitcoin menyentuh ke level 22 mungkin bisa dimasukkan sampai ke 40% teman ya, 2 kali lipat daripada ketika Bitcoin menyentuh level 26 sampai 25. Itulah strategi yang dari dulu sampai sekarang selalu gue terapin selama 4 tahun belakangan ini. Jadi ya sedikit sharing aja mengenai strategi gimana caranya average down yang benar teman ya. Jadi ya kita nggak langsung all in ketika Bitcoin menyentuh level 26, tetapi ya bahkan sampai ke level 22 ya kita nggak all in gitu ya. Cuman ya dari sini 20%, di sini bisa masuk lagi 40%. Worst case terjadi musibah terparah yaitu 18.000, di situ yang mungkin bisa cicil sampai sisa 40% terakhirnya gitu. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman ya. Jadi ya kita nggak kena wreck teman-teman ya, mau Bitcoin ke level manapun ya, worst case apapun yang terjadi ya kita masih aman-aman aja, kita nggak sampai kena wreck gitu teman-teman. Apalagi khususnya bagi yang menggunakan leverage trading teman-teman. Nah paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman kalian. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.